kemudian atasnya 0 open, kemudian atasnya 1 close, atasnya lagi 1 open, atasnya lagi 2 close, atasnya lagi open, atasnya lagi 3 close, 3 open, kemudian 4 close, kemudian 4 open. open. Ini dasar ukuran clipper. Jadi teman-teman harus paham mengenai ukuran ini. Kita ulangi dari bawah. Yang paling habis atau paling tipis, paling pendek adalah 0 close. Kemudian atasnya 0 open, kemudian atasnya 1 close, 1 open, 2 close, 2 open, 3 close, 3 open, 4 close, 4 open. Kenapa ada di sini ada tanda pagar? Ketika kita belajar potong rambut, ketika kita menuliskan di sebuah kertas atau di papan tulis, ukuran sepatu atau sepatu itu menggunakan tanda pagar. Tuh, jadi di sini sepatu ukuran 2 close atau gah ukuran 2 close. Seperti itu, kita ulangi dari atas untuk ukuran. Ketika dari atas, bahwa yang panjang itu open, yang pendek adalah close. Kalau kita urutkan dari atas adalah 4 open, 4 close, 3 open, 3 close, 2 open, 2 close, 1 open, 1 close, 0 open, 0 close. Seperti itu. Kemudian nanti ketika kita mengaplikasikan ke sebuah potongan, khususnya di pinggir, ada yang namanya kita berhubungan dengan tipis, tebal, ya. Kemudian ada yang namanya tinggi, rendahnya. Untuk tipis tebalnya, di istilah barbershop atau potong rambut itu ada yang namanya fade atau 0. Yang kedua taper atau tipis. Yang ketiga adalah klasik atau sedang. Yang keempat adalah panjang atau bisa dikatakan long trim. Oke. Kemudian kita bahas satu-satu. Fade. Mas Joko, sepatu yang kita pakai berapa Mas Joko? 1. Oke, sepatu yang kita pakai adalah 0, 0 dan 1. Jadi untuk ukuran fade, nanti sepatu yang kita pakai adalah 0 sampai 1. Jadi 0 close sampai 1 open. Itu ketika menggunakan ketika kita mengerjakan fade atau 0. Kemudian tipis-tipis, sepatu yang dipakai Mas Randy 2 sama 1 dan 2 atau 2 dan 1. Oke. Kemudian areanya 1 dari 1 ini 1 close sampai 2 open. Ini taper atau tipis-tipis. Kemudian selanjutnya adalah sedang, seperti yang dipakai adalah 2, 3 dan 4. Jadi kalau sedang areanya dari 2 ini Push sampai 4 open. Oke. Seperti itu nanti penggunaannya. Kemudian untuk long trim nanti ada teknik namanya overcomb atau pakai gunting. Kemudian untuk tinggi rendahnya ada yang namanya low, mid, dan high. Oke. Untuk low itu pinggir patokannya adalah pick point. Coba Mas Joko, ditunjukkan pick point punya Mas Randy. Ya. Ya. Pick point. Jadi pick point itu sudut keluar. Saya ulangi. Ketika urusan dengan tinggi rendahnya bagian samping itu ada yang namanya low, mid, high. Kemudian untuk patokan low, mid, high adalah pick point. Nah, untuk tepat pick point itu apa? Sudut samping, sudut yang keluar. Itu adalah pick point. Nah, di situ itu sebagai patokan untuk bagian samping.
V-point. Untuk tepat V-point itu namanya mid. Untuk tepat V-point adalah mid. Kemudian di bawah V-point low. Low. Kemudian di atas V-point high. High jadi di atas. Itu untuk bagian samping. Samping. Untuk bagian belakang, untuk bagian belakang adalah patokannya telinga. Telinga. Untuk mid lurus tengah-tengah telinga, Ini telinga tengah. lurus. Namun di situ mulai naiknya gradasi. Kemudian untuk low adalah lurus bawah telinga, Gede. mulai gradasi naik. Tuh. Kemudian untuk high lurus di atas telinga, Telinga. mulai naik. Ya. Kalau yang samping itu tepat, kalau yang belakang mulai naik. Oke, skip. Untuk alat selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari clipper, selanjutnya adalah sisir. Minimal sisir yang kita gunakan adalah sisir yang besar atau yang lebar, seperti itu. Kemudian untuk yang sisir satunya adalah sisir kecil, yang kecil. Minimal 2 itu. Kemudian di situ di sisir itu ada yang renggang, ada yang rapat. Itu nanti penggunaannya